Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman ya. Lanjut, kita akan melakukan pembahasan soal-soal SKB Kesehatan Lingkungan CPNS tahun 2021, teman-teman. Untuk episode kali ini saya akan lebih fokus ke pembahasan soal terkait dengan pengambilan sampel lingkungan, khususnya sampel air, teman-teman ya. Untuk part ini kita akan bahas ke bagian mana pengambilan sampel air. Di sini saya akan bikin sampel air saya akan bikin 2 kali sesi karena cukup banyak contoh-contoh soalnya, dan kemarin soalnya yang keluar juga cukup banyak, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik. Siapa tahu nanti pada saat teman-teman ujian soal-soal ini keluar, karena pengalaman saya kemarin soalnya cukup banyak yang keluar, teman-teman ya. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu pada gambar di bawah ini merupakan alat pengambilan sampel air sederhana, di manakah posisi tutup botol pada posisi tertutup. A di bagian yang B1, yang B B2, yang C-nya E, yang D-nya C1, ataukah yang E-nya C2. Silakan teman-teman melihat gambarnya, perhatikan, dan menurut teman-teman kira-kira posisi pada botol tutup di posisi yang mana? Apakah yang A B1, yang B di B2, yang E, yang C-nya E, yang D C1, ataukah yang E C2? Silakan teman-teman pilih dan akan kita cek manakah jawaban yang sekiranya tepat sesuai dengan gambar yang tertera. Soalnya cukup menguras pikiran dan tenaga teman-teman ya, karena kemarin saya sedikit kecolongan di soal-soal kayak gini, karena jujur saya kemarin saya kurang melakukan persiapan di soal ini, karena saya lebih fokus ke Permenkes nomor 7 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, sehingga saya kurang fokus ke hal kayak gini. Padahal soal-soal ini cukup banyak keluar kemarin, jadi saya agak kelabakan juga pada soal saat ujian ke SKB kemarin. Oke, langsung kita cek jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1, yaitu sesuai gambarnya ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, C1, karena posisi pertanyaan adalah di manakah posisi tutup botol pada posisi tertutup. Jadi untuk posisi tutup botol pada saat posisi tertutup yaitu di C1, teman-teman ya. C1 adalah tutup gelas botol contoh posisi tertutup. Jadi ini botol sampelnya, posisi botol sampelnya tertutup. Jadi ini adalah pemberatnya dan ini adalah pengaitnya. Ini talinya. Jadi ini untuk pengambilan sampel air, teman-teman ya. Jadi jelas bahwa di sini posisi tutup botolnya adalah di bagian C1. C1 adalah tutup gelas botol contoh posisi tertutup. Jadi ketika kaitnya ditarik ke bawah, maka botolnya akan tertutup dan sampelnya akan masuk, dan ketika kaitnya dilepas dia akan tutup lagi dan sampelnya akan diangkat ke atas. Oke. Jadi untuk jawaban nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman ya. Yang D, dedak, ini dedak C1. Ini soal ini kemarin saya masih ingat banget ini keluar ya teman-teman, saya masih sangat ingat soal ini keluar. Lanjut ke soal nomor 2. Pemantauan kualitas air pada danau atau waduk berdasarkan pada A. tempat masuknya sungai ke danau atau waduk, 2. di tengah danau atau waduk, 3. lokasi penyadapan air untuk manfaatan, dan 4. tempat keluarnya air danau atau waduk. Yang B, tempat masuknya air ke danau atau ke waduk. Yang 2 di samping kiri kanan danau atau waduk. Yang 3 adalah lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan. Yang 4 tempat keluarnya air danau atau waduk. Yang C, 1 tempat masuknya hujan ke danau atau waduk, 2 di samping kiri danau atau waduk, 3 lokasi penyadapan air untuk manfaatan, dan 4 tempat keluarnya air ke danau atau waduk. Yang D, tempat masuknya sungai ke danau atau waduk, 2 di tengah danau atau waduk, 3 lokasi pembuangan air untuk pemanfaatan, dan yang 4 tempat keluarnya air danau ke waduk. Dan yang ini adalah tempat masuknya sungai ke danau atau waduk, yang 2 di tengah danau atau waduk, yang 3 lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan, dan yang 4 tempat pembuangan pemanfaatan air danau atau waduk. Jadi untuk pemantauan kualitas air pada danau atau waduk, silakan teman-teman pilih jawaban yang sudah tertera di bawah, ada 5 opsi. Silakan teman-teman pilih dan teman-teman simpan jawaban teman-teman, dan akan kita cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat ataukah sekiranya masih agak sedikit melenceng ya teman-teman.
Kalau masih sedikit melenceng juga tidak masalah karena ini cuma simulasi, bukan ujian yang sebenarnya teman-teman. Kalau ada kurang melenceng berarti teman-teman tinggal belajar lagi. Bagi yang teman-teman berminat ingin mendapatkan materi ini, saya bisa kirim, tinggal komen di bawah dan kirim nomor WA-nya atau emailnya akan saya kirim ya untuk materi pembahasan terkait hal ini. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, karena di sini tertulis jelas bahwa pemantauan kualitas air pada danau atau waduk berdasarkan pada satu, tempat masuknya air sungai ke danau atau waduk, yang kedua di tengah danau atau waduk itu sendiri, yang ketiga lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan, dan keempat adalah tempat keluarnya air danau atau waduk. Jadi jelas ya teman-teman, ada 4 lokasi yang wajib dipantau di sini. Sesuai dengan opsi yang ada, maka jawaban yang paling tepat adalah tempat masuknya sungai ke danau, yang A ya. Yang kedua di tengah danau atau waduk, yang ketiga lokasi penyadapan air untuk manfaatan, dan yang keempat adalah tempat keluarnya air danau atau waduk. Jadi jelas jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang opsi A ya, ayam. Ayam kalau dipotong malam-malam gini lapar pas, kenyang banget nih. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah A teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek, kalau tidak percaya maka di jawaban yang di opsi yang B, C, D, dan E itu kurang tepat ya, bukan salah tapi ada sebagai yang tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah A. Lanjut kita bahas ke soal nomor 3 teman-teman. Di bawah ini yang termasuk alat pengambil sampel air gabungan kedalaman adalah, teman-teman tinggal perhatikan gambarnya ya, menurut teman-teman manakah alat yang digunakan untuk pengambil sampel air gabungan di bagian kedalaman? Apakah yang A, apakah yang B, yang opsi C, D, ataukah yang E? Silahkan teman-teman pilih jawaban teman-teman. Sekiranya menurut teman-teman gambar manakah yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 3 ini? Silahkan teman-teman pilih dan simpan jawaban teman-teman, dan akan kita cek setelah teman-teman simpan jawaban teman-teman. Oke. Untuk informasi saya sampaikan kembali bahwa soal-soal ini kemarin cukup banyak keluar teman-teman ya, tentang pengambilan sampel air. Oke, lanjut kita cek jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang opsi A teman-teman ya, yang A. Jadi jelas bahwa disesuaikan dengan gambar contoh, gambar 6 adalah contoh alat mengambil contoh air gabungan kedalaman. Jadi modelnya seperti pesawat ya teman-teman, kayak kapal selam juga sih modelnya ini. Jadi memang di kedalaman memang dirancang untuk mengambil sampel air di bagian kedalaman. Ini dia modelnya. Kalau ini pengambilan sampel yang sederhana, alat pengambilan sampel sederhana itu teman-teman. Kalau ini yang otomatis, kalau yang ini yang horizontal, dan ini pengambilan sampelnya vertikal. Jadi untuk kedalaman yang paling tepat jawabannya adalah yang nomor 3 itu A ya teman-teman. Gambarnya model seperti pesawat. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materi pembelajaran ini bisa saya kirim ke teman-teman. Silakan di komen di bawah dan akan saya kirim untuk teman-teman sebagai bahan belajar untuk lebih matang pada saat ujian nanti. Oke. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 4 ya teman-teman ya. Untuk mengambil contoh air pada kedalaman yang telah ditentukan pada sungai yang relatif dalam, danau atau waduk, ada 2 tipe poin sampler, yaitu yang A tipe vertikal dan horizontal, yang B tipe sederhana dan mekanik, opsi C-nya tipe terbaru dan lama, yang opsi D tipe simetris dan asimetris, yang E tipe biasa dan otomatis. Silahkan teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman tepat dan benar, dan dikunci jawabannya, dan yang penting jangan lupa disimpan supaya sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa mengetahui kemampuan teman-teman sudah sampai di mana, sejauh mana teman-teman melakukan persiapan selama ini. Oke. Kita cek jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4, yaitu yang A ya teman-teman ya. Di sini ada 2 jawaban. Jadi penjelasannya, untuk mengambil contoh air pada kedalaman yang telah ditentukan pada sungai yang relatif dalam, danau atau waduk, ada 2 tipe poin sampler, yaitu tipe vertikal dan horizontal. Jadi yang ini yang vertikalnya dan yang ini yang horizontalnya. Jadi ada 2 tipe poin sampler, yaitu yang vertikal dan yang horizontal. Jadi jelas yang untuk soal nomor 4, poin yang opsi yang paling tepat adalah yang opsi A atau ayam ya teman-teman.
Oke, lanjut kita bahas ke soal yang terakhir atau yang kelima. Dalam pengambilan sampel ada beberapa tipe sampel air, yaitu contoh sesaat atau grip sampel, B contoh gabungan waktu, terus contoh gabungan tempat, dan contoh gabungan waktu dan tempat. B contoh saat ini, now sampel, contoh gabungan waktu, komposisi sampel, dan contoh gabungan tempat, integrasi sampel, dan contoh gabungan waktu dan tempat. Ataukah yang C contoh saat, contoh gabungan waktu, contoh gabungan tempat, dan contoh gabungan saat ini dan tempat. Yang D contoh sesaat, grip sampel, contoh gabungan waktu, komposit sampel, contoh gabungan tempat, dan jenis integrasi sampel, dan yang contoh gabungan waktu dan tempat. Ada juga opsi yang E, contoh sesaat atau grip sampel, contoh gabungan waktu, komposit sampel, contoh gabungan waktu dan sesaat, integrasi sampel, dan contoh gabungan waktu dan tempat. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman dan dikunci. Dan tetap saya ingatkan jangan lupa disimpan biar teman-teman bisa cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat ataukah masih sedikit melenceng. Oke, langsung saja kita cek untuk jawaban ini. Yang tepat adalah di soal nomor 5 ini. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang poin A ya teman-teman ya, yang opsi A. Ada 4 di sini, yaitu contoh sesaat atau sampel sesaat, yaitu yang ini grip sampel, terus yang kedua contoh gabungan waktu, yang ini terus selanjutnya contoh gabungan tempat, integrasi sampel, dan contoh gabungan waktu dan tempat. Jadi ada 4 tipe contoh sampel, contoh air atau sampel air ya. Jadi ada jelas ada 4. Untuk yang B tidak tepat karena ada saat ini, sama juga yang C juga kurang tepat karena ada saat ini dan tempat ya. Tidak ada saat ini di sini ya teman-teman ya, di ini tidak ada, sama juga yang opsi D dan yang E. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A teman-teman, A atau ayam. Jadi jelas bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Jadi kalau jawaban teman-teman kurang tepat, silakan teman-teman belajar lagi. Saya ingatkan bahwa soal ini lumayan banyak kemarin keluar ya, lumayan banyak keluar. Jadi kalau teman-teman ingin saya bagikan ini materinya, tidak terlalu banyak sebenarnya teman-teman, tapi isinya penting-penting semua materi ini. Kalau mau silakan komen di bawah. Bagi teman-teman yang benar-benar berminat, silakan tulis email alamat emailnya atau nomor WA-nya yang bisa saya hubungi dan saya bagikan nomor materinya. Silakan komen di bawah, dan jika memang video ini teman-teman anggap bermanfaat, silakan like dan jangan lupa di subscribe kalau memang menurut teman-teman ini bagus atau bermanfaat untuk belajar tambahan materi teman-teman untuk belajar di saat menghadapi ujian SKB ini. Silakan di subscribe, kalau tidak juga tidak apa-apa. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.